Nah, halo semuanya, selamat datang di pertemuan 7 Big Data Processing ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Spark SQL. Nah, Spark SQL ini apa sih? Jadi Spark SQL ini tuh merupakan sebuah modul yang ada di dalam Spark. Nah, dia ini gunanya itu buat mempermudah developer untuk mengimport data dan juga melakukan query terhadap data. Karena di sini itu kita mau ngelakuin query juga. Nah, jadi paling kita pertama-tama kita bikin dulu filenya ya. Di sini aku udah buat file pertemuan7.py. Ini kalian bikin aja dalam sebuah folder. Oh ya, paling di sini tuh saya mau pakai Visual Studio Code ya. Jadi kalau kalian mau pakai Jupyter Notebook juga harusnya sama aja. Yang penting kita bikin sebuah file Python. Sama aja harusnya. Nah, jadi di sini tuh aku udah bikin sebuah folder yang di dalamnya itu ada data-data yang dalam CSV ini. Terus di sini aku bikin ada sebuah file Python yang setara sama data-data ini. Nah, paling kalian buat juga kayak gitu. Kalau misalnya Jupyter Notebook juga sama aja. Nah, jadi kita langsung aja mulai nge-codingnya ya. Nah, palingan di sini itu kita bakal banyak bertemu dengan yang namanya Spark Session. Nah, jadi Spark Session ini tuh apa? Dia tuh kayak semacam entry point lah dari aplikasi kita. Nah, lewat Spark Session ini, kita bisa mengakses banyak fungsionalitas dari Spark. Nah, misalkan, mungkin yang kalian udah kenal dari pertemuan 6 itu ada Spark Context. Habis itu nanti ada Hive Context, terus ada SQL Context, terus ada Streaming Context, dan sebagainya. Nah, jadi nanti kita bisa mengakses semua hal ini di dalam Spark Session. Jadi kayak ibaratnya kita import Spark Session sekali, kita udah bisa pakai ini semua. Palingan kayak gitu. Nah, jadi ini kita langsung aja nge-import buat ngelakuin codingnya ya. Ini kita import dulu dari Spark Session. Nah, jadi di sini kita import dulu aja. Nah, kita ambil dulu dari from PySpark.sql. Jadi nanti library-nya si Spark Session itu adanya di PySpark.sql. Nah, jadi from PySpark.sql kita import Spark Session. Harusnya di sini juga ada autocomplete-nya ya. Nah, kalau udah, di sini kita bikin dulu objek Spark-nya. Jadi bikin Spark object. Caranya langsung aja kita masukin nanti ke dalam sebuah anggapan variabel gitulah. Namanya Spark. Nah, Spark ini tuh didapat dari Spark Session .builder.get or create. Jadi gini cara kita bikin objek Spark-nya. Nah, kalau udah, kita mau coba importing data dulu ya. Kan di sini kita udah punya CSV kan ya. Ini kita coba importing data ke dalam pertemuan 7 ini. Import data. Jadi langsung aja kita panggil. Kita bikin dulu variabelnya msBrand. Nah, msBrand ini tuh isinya dari mana? Kita mau nge-read dari CSV msBrand.csv ini. Jadi langsung aja spark.read.option buka kurung infer schema true .csv buka kurung msBrand.csv header sama dengan true. Nah, paling ini saya baru jelasin maksudnya apa. Nah, maksud dari infer schema true ini itu jadi supaya Spark itu secara otomatis mengetahui tipe data dari kolom kita. Jadi kalau misalnya kita nggak kasih nih, anggapan kita buatnya kayak gini.
nanti semua tipe data dari kolomnya itu bakal terbaca sebagai string. Jadi, kalau kita kasih option inversima true ini, nanti dia bakal terbaca sesuai tipe datanya. Nah, terus .csv ini itu kita masukin path CSV kita. Jadi kalau misalnya kalian bikin yang nggak setara, mungkin nanti di sini kalian harus kasih kayak ide itu di path mana. Disesuaikan aja. Kalau di sini tuh kan saya bikin setara ya. Nah, terus header true ini supaya nanti kolom pertama dari file CSV ini tuh menjadi nama kolomnya. Nah, paling kita coba buka yang msbrand.csv ya. Nah, ini kan data-datanya kan. Terus di sini ada brand ID, brand name, established year. Ini kan buat headernya. Nggak mungkin dong nanti brand ID ini tuh masuk sebagai data. Jadi, kita harus kasih header sama dengan true. Supaya nanti yang di atas ini tuh terbaca sebagai header. Nah, nanti kira-kira hasil dari import ini tuh bakal jadi tipe datanya apa sih? Ini tuh bakal masuk jadi sebagai sebuah data frame. Jadi, ini tuh akan menjadi sebuah data frame. Nah, data frame ini tuh apa? Data frame itu kayak kumpulan data yang terdistribusi, yang diorganisasi ke dalam sebuah kolom-kolom bernama yang, nah, lewat data frame ini tuh nanti kita juga bisa melakukan operasi-operasi seperti filter, mengelompokkan, agregat. Jadi bisa filter, terus kita juga bisa mengelompokkan, terus kita bisa agregat, dan lain-lain lah. Nah, terus data frame ini itu sebenarnya kalau kalian udah pernah belajar tentang database biasa ya, yang kita pakai SQL terus ada table-table. Nah, itu ya mirip lah, kurang lebih. Penggunaannya sama lah kurang lebih. Nah, jadi di sini paling kan kita import dulu semuanya. Jadinya di sini saya langsung importin aja ya semuanya. Di copy aja, nanti tinggal diganti-ganti. Di sini ada MS country, terus di sini ada MS customer, terus di sini MS ramen, habis itu MS ramen style, terus ada transaction detail, habis itu transaction header. Nah, ini semuanya sama aja, terus kita jangan lupa gantiin CSV-nya juga ya. Berarti transaction header rubah jadi transaction header.csv, terus yang detail juga sama, jadi transaction detail, yang ramen style juga sama. Pokoknya di sini tuh kita nge-import dulu semua datanya. Nah, harusnya ini udah ya. Nah, kalau misalnya udah, paling di sini kita coba ngecek struktur data dari yang kita udah import lah. Nah, cara ngeceknya itu kita bisa pakai print schema. Misalkan di sini saya buat yang MS brand doang ya. MS brand.print schema. Nah, kalau udah, di sini kita coba ngejalanin pertemuan 7.py-nya ya. Nah, palingan di sini tuh saya udah buka terminalnya. Jadi kalau di Python ini kita mau ngejalanin codingannya ini, kita bisa lewat terminal. Nah, palingan kalau buat teman-teman yang belum buka terminalnya, itu bisa diakses dari yang di atas sini ada tab terminal. Kalian klik terus new terminal. Nanti bakal kebuka terminal baru yang kayak gini. Palingan kalau teman-teman yang pakai Jupyter Notebook, itu kalian bisa langsung Alt, terus Enter aja ya. Atau Control Enter. Nah, buat cara ngejalaninnya itu, kita bisa panggil Python. Habis itu, part7.py. Nah, kalau udah, kalian Enter aja. Nah, paling ini tuh sama aja sih kayak kalian Control Enter di
Jupyter Notebook-nya atau Alt Enter sama aja sih. Cuma di sini emang agak lebih lama aja. Kalau bisa di Jupyter Notebook nanti langsung keluar hasilnya kan ya. Nah, udah selesai nih. Jadi dari sini tuh bisa kita lihat kalau MS Brand ini itu tipe datanya per kolom-kolomnya itu ada brand ID yang integer, brand name string, sama established year-nya integer. Jadi cara buat mengecek struktur data dari yang udah kita import, kita bisa pakai print skema ya. Ngecek struktur. Nah, terus kalau udah, misalkan nih kita mau ngecek datanya, jadi di sini tuh kita udah mulai memanipulasi ya. Manipulasi datanya lah. Nah, kalau kita mau ngecek datanya ini, kita bisa pakai function show. Caranya ini langsung aja, misalnya msbrand.show buka kurung. Nah, terus kita paling coba jalanin aja. Nah, ini kalau misalnya kalian udah jalan, kan dia masih jalan sukses ini ya. Ini kalian ketik Ctrl C. Nih, jadi Ctrl C buat memberhentikan proses. Kalau udah, kita baru jalanin lagi. Ini langsung saya langsung panah atas saja biar muncul yang Python pertemuan 7.py. Langsung di enter. Nah, ini kita tunggu aja. Nah, di sini akhirnya kita udah muncul ya. Oh ya, tapi datanya ini itu kita nggak bisa nampilin semuanya. Jadi dia tuh cuma nampilin top 20 row-nya doang. Sedangkan di sini tuh kan datanya ada banyak banget kan ya. Nah, palingan kalau kita mau secara spesifik kita mau tampilin berapa row, kita bisa pakai msbrand.show 5 misalkan. Terus kalau udah kita coba jalanin lagi. Nah, ini paling sambil kita tunggu aja. Nah, di sini udah muncul ya. Udah muncul 5 row-nya. Nah, paling kalau ini rada beda kan sama Jupyter Notebook. Kalau Jupyter Notebook kan kita bisa buat ngejalanin per row-row doang. Kalau ini tuh dia jalannya dari atas sampai bawah. Ya, paling bedanya di sana doang sih. Jadi mungkin bakal jadi agak lama. Nah, palingan kita sekarang mau ngelakuin data frame operation ya. Tadi kan udah sempat disinggung kan soal yang data frame ini. Jadi di sini tuh kita mau ngelakuin operasi-operasi dalam data frame-nya lah. Terus sama tadi yang saya udah sempat bahas juga, itu operasi-operasinya sih sebenarnya kurang lebih tuh mirip sama kayak kita nge-query di SQL, sama aja. Mirip lah. Nah, misalkan nih, di sini kan kita nge-show semuanya kan, terus kita tampilin semua kolomnya lah. Kalau misalnya di query itu kan kita sama aja kayak ini tuh misalnya select bintang from MS Brand. Ini bisa diwakilin sama si yang show ini, ya kan ya? Nah, misalkan kalau di sini tuh kita mau ngelakuin select ramen ID, ramen name from MS Brand. Itu caranya gimana? Kita bisa pakai MS Brand.select terus kurung kasih petik ramen ID, ramen name, terus .show. Misalkan kita mau nampilin 3 doang. Nah, kalau udah ini kita coba jalanin lagi. Oh ya, di sini ada error karena kan kita nampilnya ramen ya, sedangkan di brand kan nggak ada ramen. Jadi ini diganti aja jadi MS Ramen. msramen.select. Terus kalau udah kita coba jalanin lagi.
Nah, paling di sini udah bisa ya. Kita udah bisa nampilin cuma ramen ID sama ramen name-nya, terus kita show 3. Sedangkan kalau kita langsung .show gini kan, MS Ramen ini tuh ada banyak kolomnya. Nah, jadi gini caranya buat lakuin yang select MS Ramen from, ini harusnya MS Ramen. Oh ya, terus kalau kalian perhatiin, ramen name di sini tuh kan kepotong ya. Nah, cara supaya dia tuh nampilin semuanya langsung, jadi biar nggak kepotong kayak gini, kita bisa kasih tambahan di .show 3-nya ini kita kasih false. Supaya teksnya tidak terpotong. Jadi paling ini saya coba jalan ulang lagi. Nah, kalau dilihat dari sini, dia udah bisa ya. Kita udah bisa nampilin semua teksnya. Nah, terus kita juga bisa melakukan filter, yang tadi udah sempat disinggung juga. Nah, misalkan kita mau kayak filter ini tuh mirip sama kayak kita, misalnya kita mau ngelakuin select ramen ID, terus koma ramen name, terus koma ramen price, terus kita mau kasih kondisi, ini kan from MS ramen ya, terus kita mau kasih kondisi ketika ramen price lebih besar dari 25.000 misalkan. Nah, ini kita juga bisa ngelakuin pakai yang namanya filter. Jadi cara kondisi di sini tuh bisa pakai filter. Caranya langsung aja kita panggil dulu nih dari MS Ramen. Kan kita mau ngelakuin anggapan query di ramennya. Terus .select, kita mau select apa aja. Misalkan ramen ID, koma, ramen name, terus koma, ramen price. Jadi itu buat jadi sebuah kolom lah, kolomnya. Terus filter MS Ramen punya ramen price lebih besar dari 25.000. Kalau udah kita .show 10 misalkan, terus false supaya tampil semuanya. Oh ya, ini bukan saya enter ya, tapi ini word wrap-nya langsung. Nah, kalau udah ini kita coba jalanin lagi. Nah, seharusnya di sini sudah muncul ya buat yang kita ngelakuin coding yang terakhir. Query terakhir, nah ini udah muncul. Terus dia tuh juga sudah terfilter. Jadi yang keluar ini cuma yang di atas 25.000 doang. Nah, di sini itu kita juga bisa ngelakuin join. Jadi kalau biasa kan di query kita juga bisa ngelakuin join kan. Nah, palingan ini saya juga sambil tampilin query yang biasa kita gunain supaya kalian lebih kebayang. Jadi misalkan nih, kita mau ngelakuin select from, ini paling saya isi from-nya, from MS Ramen, terus misalnya kayak saya kasih, misalnya kita langsung aja join ke siapa, misalkan kita mau join ke MS brand, terus on, di sini kan kita harus kasih tahu dong kolom yang sama dari mereka tuh apa yang hubungan mereka berdua. Paling kalau kita lihat nih, di MS Ramen itu dia punya foreign key brand ID, ya kan ya? Nah, jadi ini yang menghubungkan mereka. Jadi ini anggapannya nih, setiap ramen itu punya sebuah brand. Kayak gitu. Kita join ke MS brand on brand. Ini on MS ramen dot brand ID sama dengan MS brand dot brand ID. Paling kita bikin kayak gini. Terus yang kita select itu anggapannya ramen name sama brand name-nya deh. Nah, kalau misalnya udah, palingan kita di sini langsung aja kita bikin MS Ramen dot join. Jadi si MS Ramen itu bakal di join sama MS brand.
Nah, terus yang sama dari mereka tuh apa? Yang sama itu ada brand ID. Jadi yang depan ini tuh kayak on-nya lah. Brand ID. Terus kita dot select si ramen name, brand name. Terus kita langsung aja kasih dot show. Dah. Paling ini kita langsung coba jalanin aja. Nah, kita tunggu aja sebentar. Nah, seharusnya udah keluar ya. Nah, di sini udah tampil semua. Paling kalau misalnya kita mau biar nggak kepotong, kita kasih false juga di sini sama aja. Nah, ini sekarang sudah muncul ramen name sama brand name-nya. Dan yang sudah terjoin. Nah, paling cara buat ngejoin kurang lebih kayak gini. Nah, abis itu selain join, kita juga kenal ada yang namanya agregat. Yang kalau biasa kita kenal itu ada sum, min, max, count, terus ada average. Nah, palingan sebelum kita masuk ke agregatnya, ini kita sekedar review ulang ya. Jadi, sum, jadi pokoknya intinya agregat itu kan kita buat mengkalkulasikan satu atau lebih kolom kan. Nah, satu atau lebih baris lah dalam sebuah kolom gitu. Nah, paling sum itu dia jumlah semuanya. Nah, jumlah di sini itu agak beda ya sama yang di count. Count ini kan juga jumlah ya. Tapi, bedanya count ini tuh jumlah baris. Sedangkan sum itu jumlah, kayak kalkulasinya lah. Jumlah atau totalnya. Misalkan kayak gini nih. Kita kan misalkan punya data anggapan 1, terus di sini ada 2, di sini 3, terus di sini ada 4. Nah, kalau sum dari mereka bertiga itu, dia tuh sama dengan 8. Sedangkan count-nya itu 3. Jadi jangan sampai kebalik-balik ya bedanya sum sama count. Jadi count itu lebih ke jumlah barisnya, sedangkan sum itu lebih kayak ke jumlah, kayak angkanya lah. Ini ditotalin berapa. Terus kalau misalnya min, itu kan buat cari minimum, max juga cari maksimum, average itu buat nyari rata-rata. Jadi kayak sum, min, max, average itu lebih digunakan pada angka. Sedangkan count itu lebih menghitung jumlah baris. Tuh. Nah, cara buat ngelakuin agregat gimana? Jadi yang depan di sini itu kita mau bikin agregat. Pertama di sini tuh kita ngegabungin dulu deh. Kita gabungin dulu MS brand sama MS ramennya. Misalkan di sini saya buat join brand ramen sama dengan MS brand atau enggak MS ramen dot join dari MS brand punya brand ID. Jadi MS ramennya kita join sama MS brand punya brand ID. Nah, terus di bawah sini itu kita mau ngelakuin, paling diingat dulu nih, kalau kita ngelakuin agregat itu kan biasa kita ngelakuin group by kan ya. Nah, jadi ini paling saya bikin query-nya dulu lah, yang ekspektasi kita maunya ngapain. Misalkan di sini kita mau ngelakuin select brand name, terus sama count-nya lah. Count dari count si brand name-nya lah. Jadi anggapan kita tuh mau nampilin berapa banyak brand yang dipakai sama MS Ramen. Atau nggak lebih tepatnya kita mau nampilin kayak brand ini itu dipakai sama MS Ramen itu berapa kali. Jadi select brand name terus sama count-nya. Terus from mana? From MS brand join
MS Ramen on MS Brand dot brand ID sama dengan MS Ramen dot brand ID. Nah, habis itu di sini itu count-nya tuh dari mana? Count kita bisa pakai kayak count bintang atau count brand ID itu sama aja kan ya. Nah, tapi diingat lagi nih, kalau kita mau ngelakuin agregat, semua kolom yang nggak diagregat itu harus kita group by. Jadi di sini tuh kan pasti kan kita ngelakuin group by brand name dong. Jadi anggapannya kita mau mengelompokkan berdasarkan brand name, iya kan ya? Nah, paling sekarang cara ngelakuinnya di sini tuh gimana? Kita bisa panggil aja join brand name, terus kita group by si brand name-nya. Jadi kita nge-group by berdasarkan apa? Oh, nge-group by berdasarkan di brand name. Kalau udah kita dot count, misalkan kita mau ngelakuin function count nih, kita mau ngelakuin agregat count. Terus dot count dot show. Nah, kalau udah kita coba jalanin lagi. Nah, sedangkan harusnya kalau kita lihat itu udah muncul ya, udah ada di group by bersama brand name, terus count-nya ada berapa misalkan brand name ini. Nah, palingan sekarang ini saya mau jadi kita mau cari tahu nih, kayak setiap brand ini itu dijual di ramen rata-rata harga jualnya tuh berapa. Jadi misalkan kayak ini nih, di sini kan ramen namanya Cup Noodles, dia kan brand ID-nya 3 kan ya, terus dia tuh dijual 43.000. Terus yang di sini juga sama, brand name-nya Hakata Ramen Noodle White Tonkotsu, brand ID-nya 3 dijualnya 43.000. Nah, terus yang di sini tuh kan yang Gekikara dijualnya 50.000. Nah, paling kita mau cari tahu nih rata-rata harga dijualnya dari si brand ID itu. Nah, jadi kita langsung aja. Di sini saya tambahin lagi. Kita tetap sama nih group by dari brand name. Tapi di sini tuh kita pakai average, AVG. Terus average dari siapa? Tadi kan kita mau average dari ramen price-nya. Kalau udah dot show. Kalau udah kita coba jalanin lagi aja. Nah, seharusnya di sini sudah muncul ya. Nah, ini rata-rata ramennya terjual berapa? Harganya maksudnya, sorry. Berdasarkan brand name. Nah, jadi paling buat data frame operation cukup sampai segini aja. Ini kita lanjut lagi aja ya. Jadi kan dari tadi kan kita pakai yang namanya data frame operation ya. Jadi yang semua kita lakuin dari tadi itu kan data frame operation. Nah, palingan sekarang ini saya mau pakai Spark SQL operation. Kalau yang data frame operation itu kan kita lebih kayak makein function-functionnya kan, fungsi-fungsi yang ada. Sedangkan Spark SQL operation ini tuh bener-bener mirip kayak kalian ngelakuin query biasa lah. Bener-bener mirip, kalian tinggal tulis select apa from apa gitu udah bener-bener sama. Nah, palingan di sini kita cobain aja ya buat lakuin Spark SQL operation. Nah, palingan terlebih dahulu kita harus bikin tabelnya dulu dong dari data frame yang udah ada. Nah, cara bikin table biar bisa dipakai di Spark SQL operation, langsung aja, misalkan kita mau bikin table dari MS Brand. Kita langsung pakai table MS Brand dot register temp table terus MS Brand. Jadi di sini tuh maksudnya kita bikin nih table dari data frame MS Brand, kita bikin jadi sebuah temp table MS Brand kayak gitu. Nah, palingan ini juga sama, kita bikin buat yang lain juga. Tadi ada MS Brand, terus ada MS Country, terus ada MS Customer, habis itu
MS ramen, terus MS ramen style, habis itu transaction detail, terus transaction header. Nah, udah. Terus ini jangan lupa harus kita ganti juga ya, transaction header. Jadi nanti yang ada di sini itu yang masuk sebagai timetable-nya lah, sebagai table di Spark SQL ya. Jadi transaction header, terus transaction detail, habis itu MS ramen style, terus MS ramen, habis itu MS customer, terus MS country. Nah, kalau udah, kita udah bisa ngelakuin query lah ibaratnya. Nah, terus cara ngelakuin query-nya gimana? Kita bisa panggil aja spark.sql. Terus buka kurung. Di sini misalkan kita bikin select dari customer name, select customer name from MS customer. Terus kita jangan lupa .show. Kalau udah, coba kita jalanin. Nah, ini seharusnya juga sama ya. Dia juga cuma nampilin 20 top row doang. Dan ini hasilnya. Dan nanti kalau ini kan kayak kepotong gitu, kalian juga bisa tambahin kayak tulisan false. Di sini kita jelasin dulu aja. Truncate. Jadi ini kan truncate-nya ya. Truncate-nya tuh false lah anggapannya. Nah, jadi truncate. Nah, ini paling kalau kalian lihat nih, dia bakal muncul yang di atas ini kan. Nah, ini yang kayak parameternya. Tadi itu kan kalau misalnya nih kita nggak kasih tahu n-nya, kita harus jelasin false ini tuh masuk ke truncate. Truncate itu yang buat nampilin semuanya. Sedangkan kalau tadi kalian kasih n-nya, itu kalian nggak usah jelasin, nggak apa-apa, karena dia tuh bacanya dari depan ke belakang sesuai urutan. Paling kayak gitu. Nah, terus kalau udah, di sini misalkan kita mau ngelakuin join lah. Ini juga bisa, sama aja. Misalkan kita panggil dulu nih spark.sql. Terus habis itu kita masukin query-nya. Nah, jadi kita langsung aja masukin query-nya. Misalkan saya mau select customer name. Habis itu kita mau... Nah, palingan ini perlu diingat ya. Jadi, kita itu kalau mau bikin multi-line, kayak biasa kita mau buat enterin ke bawah, kok kayak gini tuh nggak bisa. Kalau kalian lihat tuh, dia kayak anggapnya sebagai string yang ini nih. Jadinya caranya kita bisa gantiin jadi kutip 3 gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ya anggapannya ini biar bisa multi-line lah. Nah, di sini tuh saya mau select customer name dari MS customer. Nah, terus anggapannya saya itu mau nampilin kayak si customer ini tuh sudah melakukan transaksi berapa kali. Otomatis kita harus ngelakuin join dong. Kita join ke transaction header. Dan ini saya kasih alias saja, misalnya MC, di sini TH. Kalau udah, kita on MC titik customer ID sama dengan TH titik customer ID. Jadi sama lah kayak query biasa. Terus kita mau nge-count, kita mau cari tahu nih, si customer ini tuh sudah melakukan transaksi berapa kali. Anggapan di sini kita mau pakai count bintang atau count transaction ID ya, sama aja lah kurang lebih. Terus kalau mau kasih nama kolomnya, kita bisa pakai S, number transaction lah misalnya. Nah, terus jangan lupa kalau kita ada agregat harus pakai group by customer name. Kalau udah nih terakhirnya kita kasih .show lagi. Misalkan mau tampil 5 doang. Terus truncate-nya mau dikasih false. Ya udah dikasih aja kayak gini.
Kalau udah, kita jalanin ulang lagi. Nah, seharusnya kolomnya juga harusnya udah muncul ya hasilnya. Jadi di sini tuh saya tampilin ada si Loren, dia melakukan transaksi 4 kali, si Jacobo 4 kali, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, jadi, oh ya, paling di sini itu, hasil dari query ini tuh juga sama, dia ngebalikin dalam bentuk data frame juga. Nah, cara kita tahunya dia tuh ngebalikin data frame atau enggak, kita, kalau kalian ingat, di Python ini kan kita bisa ngecari tahu type-nya ya. Mungkin udah sempat disinggung di pas awal-awal. Nah, di sini kita tampung dulu nih hasil dari query ini ke dalam result. Nah, kalau udah, terakhir di sini itu kita print dari type resultnya. Nah, paling kayak gitu. Oh ya, terus ini .show-nya jangan ditampilin, soalnya .show ini kan berarti kita mau tampilin dong, sedangkan ini. Jadi yang data frame itu sebenarnya yang si query inilah, dia masih dalam bentuk data frame. Kalau udah dari sini kita baru bisa ngelakuin data frame operation lagi. Jadi .show ini tuh kayak data frame operation sama kayak yang tadi. Makanya kita bisa ngelakuin .show. Otomatis kita juga bisa ngelakuin kayak yang tadi juga di atas-atas ini. Ini juga sama, kita bisa count, kita bisa show, sama aja jadinya. Palingan di sini .show-nya saya hapus. Jadi si result ini tuh bakal jadi sebuah data frame. Nah, terus misalnya kita mau tampilin deh si resultnya. Jadi kita result.show 5 false. Anggapannya miripin sama kayak tadi aja. Nah, terus coba kita jalanin lagi. Nah, paling ini agak lama. Kita coba tunggu aja. Nah, oke, sekarang, nah udah muncul ya nih yang terakhir. Nah, jadi dia tuh bilang nih, oh, si result ini tuh dia tuh tipenya data frame. Jadi hasil dari spark.sql ini tuh sebenarnya data frame juga, sama kayak yang tadi. Nah, paling kayak gitu. Nah, palingan pertemuan 7 harusnya sudah berhenti sampai di sini aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya lewat grup live kalian atau PC ke kita ya. Oke, terima kasih.